Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairunisa Syafna Putri. Nah, kali ini saya akan membahas konten yang berjudul Sosiologi Sastra dari cerpen Rumah Among Boru karya Hasan Albana. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Apa itu sosiologi sastra? Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan untuk mengurai karya sastra yang mengupas masalah hubungan antara pengarang dengan masyarakat dan hasil berupa karya sastra terhadap pembaca. Sosiologi sastra juga disebut sebagai penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan keterlibatan struktur sosialnya. Dengan demikian, penelitian sosiologi sastra, baik dalam bentuk penelitian ilmiah maupun aplikasi praktis, dilakukan dengan cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur-unsur karya sastra dalam kaitannya dengan perubahan-perubahan struktur sosial yang terjadi di sekitarnya. 1. Analisis sosial struktur karya sastra. Analisis ini menguraikan interaksi sosial yang terbangun antara tokoh dengan tokoh dalam suatu kondisi sosial. Pertama terlihat pada tokoh Risda. Ia adalah menantu Haji Sudung. Dari awal, Risda lah yang menunjukkan minat besar untuk merawat Haji Sudung, untuk tinggal bersama mereka. Risda sangat bersemangat ingin merawat Haji Sudung, dan membuat Haji Sudung tak dapat menolak lagi. Namun ternyata Risda memiliki niat tidak baik. Pada saat dia sedang menyetrika di ruang tamu, terlihat Risda sedang membujuk suaminya Marsan untuk menggunakan harta Haji Sudung. Risda mulai mempengaruhi Marsan untuk menggunakan tabungan Haji Sudung tanpa sepengetahuan Haji Sudung. Tanpa sengaja, pembicaraan Marsan dan Risda pun terdengar langsung oleh Haji Sudung. Sontak membuat Marsan panik dan langsung bergegas menyambut titah ayahnya. Tak sampai di situ, Risda pun tega berbohong kepada kedua anaknya saat memberikan perintah untuk menyuruh Haji Sudung berkemas bahwasanya mereka akan pulang kampung. Kedua anaknya pun merasa girang dan langsung berlari menghampiri Haji Sudung. Haji Sudung pun terkesima mendengar hal tersebut. Terlihat Andika dan Ferry sangat bergembira saat mendengar bahwa mereka akan pergi pulang kampung. Mereka juga sudah merencanakan kegiatan apa saja saat mereka sudah sampai di kampung. Betapa kecewanya nanti jika mereka tahu kalau mereka sudah dibohongin oleh ibunya. 2. Analisis sosial masyarakat yang diacu karya sastra. Pada analisis ini membahas 3 paradigma sosiologi, yaitu fakta sosial, definisi, dan perilaku sosial. Sering terjadi perebutan harta warisan ketika orang tua sudah lanjut usia. Itulah yang dialami oleh Haji Sudung. Terkadang banyak anak yang tidak sepenuh hati dalam merawat orang tua, melainkan ingin mendapatkan hartanya saja. Ada juga menantu yang menggunakan kesempatan untuk mengambil harta mertuanya untuk kesenangannya saja. Contohnya Risda, yang merayu suaminya Marsan untuk menggunakan harta Haji Sudung untuk membuka usaha salonnya. Terlihat juga menantu yang merasa direpotkan dengan mengurus mertuanya. Memang tinggal menumpang di rumah anak sangatlah tidak enak. Itu akan menjadi beban tambahan bagi anak. Seperti Risda yang dengan tega mengirimkan mertuanya ke panti jompo karena sudah kewalahan mengurusnya. 3. Relasi sosial karya sastra dengan kenyataan sosial. Pada kenyataan sosial banyak terjadi di kampung-kampung, yaitu seseorang yang sudah berusia lanjut hidup sendirian karena ditinggal oleh istri dan anak-anaknya. Kesendirian itu membuat banyak keluarga yang memanfaatkan untuk menguras kekayaannya. Memperebutkan harta juga sering terjadi oleh beberapa belah pihak, padahal kewajiban merawat orang tua adalah hal yang paling utama. Tak hanya itu, dalam kenyataan sosial juga banyak dijumpai menantu yang durhaka. Ia tidak ingin mengurus mertuanya seperti orang tuanya sendiri, karena merasa kewalahan apalagi dengan keadaan orang tua yang sudah semakin pikun. Karena tidak ingin direpotkan, banyak menantu yang mengambil jalan pintas untuk mengirimkan mertuanya ke panti jompo.